Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun sahabat pendidikan berada. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Karima Saraswati di Suara Pendidikan Sumsel, milik kita semua. Tentunya di program kita yaitu Bincang Pendidikan, yang dimana tema kita hari ini yaitu berkaitan dengan SPMB 2026, tapi temanya hari ini yaitu pasca pelaksanaan SPMB 2026. Dan sekarang juga tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang menemani, yaitu yang pertama ada Dr. Anis Joko Santoso, SPDMM, yang merupakan kasih peserta didik bidang SMA. Halo Bapak. Hai. Dan juga ada Bapak Syamsul Rizal, SPDMM, selaku pengawas sekolah ahli utama. Halo Bapak. Halo. Aduh, ini pas sekali langsung ya dengan Bapak Kasih dan juga pengawasnya langsung nih. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, baik, sehat. Kayaknya masih sibuk sekali ya sekarang ya. Iya. Iya. Oke. Karena kita mau membahas terkait pasca SPMB tadi, Pak ya. Kita tuh penasaran ya, sebenarnya bagaimana nih mekanisme pengawasan selama proses pendaftaran berlangsung. Mungkin boleh dari Pak Syamsul dulu nih. Baik, terima kasih Mbak Karima. Jadi terkait dengan SPMB, pengawasan yang dilakukan ketika pasca, jadi SPMB itu perlu kami jelaskan sedikit bahwa di SPMB itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan ketiga pasca. Nah, mungkin kami dalami sedikit apa sih yang dilakukan ketika di tahap persiapan. Itu tentunya yang lebih penting itu pembentukan panitia. Tapi yang tak kalah penting, sekolah itu kami minta data terkait dengan daya tampung, daya tampungnya. Jadi apakah daya tampungnya antara tahun sebelum dengan tahun yang akan datang, tahun ini itu berbeda atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya kami menetapkan juga, karena ada di jalur SPMB itu jalur domisili dan afirmasi, maka kami meminta sekolah itu untuk menentukan wilayah. Jadi wilayah itu zona yang akan menjadi calon-calon yang bisa mendaftar itu di persiapan. Antara lain, kalau di pelaksanaan yang sudah kami lakukan ini tadi kita sudah menerbitkan juknis, juknisnya yang sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Lalu dari juknis itu kita lakukan sosialisasi antara lain ini. Nah, itu di sisi pelaksanaan. Kemudian juga, kita masuk ke di tahap paskanya. Apa yang dilakukan di pasca? Sebenarnya di pasca itu yang dilakukan oleh dinas maupun satuan pendidikan ada 2 sasarannya. Kalau dinas itu adalah menghimbau sekolah, satuan pendidikan, SMA, SMK, termasuk SB itu untuk selalu mengupdate Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi mengapa menghimbau? Karena yang melakukan itu adalah satuan pendidikan. Nah, tentunya satuan pendidikan karena sudah dihimbau oleh Bukadis dalam hal ini, maka harus melakukan pengupdatean. Karena nanti kita tahu bahwa setelah data anak itu yang sudah diterima, diupdate, dimutakhirkan, maka itu di aplikasi itu ada yang namanya istilahnya cut off, tutup. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang sudah ditutup, tidak bisa apa-apa. Jadi dilakukan di tahap-tahap sebelum itu yang dilakukan oleh sekolah, antara lain ya, di pasca. Kemudian kami tambahkan juga sekolah, satuan pendidikan itu dia katakanlah wajib menyampaikan laporan ke dinas. Jadi laporan itu dalam bentuk bisa nanti digagas ya, dalam bentuk tertulis, hard copy ataupun soft copy. Berarti setiap sekolah harus melaporkan. Iya. Jadi kita ini di Sumatera Selatan khusus SMA itu lebih kurang ada 331 satuan pendidikan negerinya. Kalau misalnya mau digabung dengan sekolah swasta, tapi bukan wilayah kita, dia tidak ada kewajiban secara SPMB bersama serentak, karena sekolah swasta
ada di antara lainnya sudah duluan, ada yang sesudah seperti itu kan. Iya. Nah, jadi kita fokus kepada Sekolah 331 satu pendidikan negeri itu, Betul. Pak. Iya. Ya. Oke, berarti untuk pengisian tadi ada Dapodik agar datanya terbarukan, Mm-mm. itu sudah ditetapkan tanggalnya berarti ya Pak? Ada. Jadi dari kementerian itu sudah mengatur, misalnya yang kami tahu per tanggal 30 Agustus misalnya, Iya, kalau iya. tahun kemarin ya, kita tahu kalau tahun masih ini. sekarang. Nah, 30. per tanggal 30 Agustus itu cut off maksudnya. Oh, Nah, oke. kalau cut off ya dikunci, Kunci. ditutup Oke. pintunya. Oke, jadi Seperti kalau itu. lewat tanggal sudah Nggak stop, bisa, nggak bisa lagi nggak bisa ya? kita melakukan apa-apa lagi. Seperti itu. Oke, berarti sudah terencana lah Pak ya, Iya. apalagi terkait dari SPMB 2026 ini kan termasuk hal yang memang ditunggu-tunggu ya, apalagi untuk siswa yang mau masuk SMA gitu ya. Ya. Oke, kalau terkait dari bentuk koordinasi sekolah dengan dinas pendidikan nih dalam pengawasan itu bagaimana nih Pak? Kalau bentuk koordinasinya antara satu pendidikan dengan dinas, ya antara lain itu tadi dia menyampaikan secara kontinuitas laporan-laporan. Misal terkait dengan daya tampung, jika daya tampung kita SK-kan oleh dinas, kemudian kita sebelum dipublish ada semacam kayak apa namanya Uji keterbacaan. uji keterbacaan. Iya. Silakan sih dibaca misalnya Pas apakah enggak, yang gitu ya. yang diusulkan kemudian yang kita Tepat. apa namanya kita tuangkan di dalam SK itu sudah benar. Kalau katanya benar, oke, baru kita nanti publish. Oke, Itu itu antara lain seperti itu. Oke, berarti itu semua yang mengikuti SPMB harus Iya. melakukan hal itu ya? Iya, Betul, harus. harus. Wajib ya berarti? Wajib kata kalau Semua wajib. sekolah, semua Semua sekolah. satuan pendidikan. Oke, ya. Fardu ain ya. Fardu ain. Oke, oke Pak. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin SPMB itu kan banyak sekali ya jalurnya, ada misalnya afirmasi, domisili dan juga lainnya ya. Itu bagaimana nih pengawasan dilakukan pada setiap jalur penerimaan siswanya gitu? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi terkait dengan pengawasan, jadi kita Provinsi Sumatera Selatan ini terkait dengan SPMB kita membuatnya ada 4 jalur itu di dalam 2 tahap, 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu kita buka untuk jalur di sekolah reguler ya, jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi akademik, prestasi non akademik, dan prestasi nilai TKA. Nah, itu yang kita maksud dengan gelombang pertama. Nah, tentunya yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan itu ya melaporkan progresnya. Jadi berapa jumlah anak nanti yang daftar mulai dari mendaftar di jalur domisili misalnya dengan 30% tadi, paling sedikit 30 berapa yang mendaftar, berapa yang terverifikasi. Jadi bisa saja yang daftarnya misalnya 500 tapi terverifikasi hanya katakanlah 495. Nah, berarti ada 5 yang tidak. Mungkin pertanyaan kenapa tidak terverifikasi? Ya barangkali yang membahas kita kalau tidak terverifikasi tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Jadi tahap itu yang kita lakukan dan itu kita minta dengan sekolah karena dinas sudah menyediakan semacam POM. Nah, POM yang disebarkan ke sekolah-sekolah, mereka menyampaikannya melalui kita bikin Google Drive. Seperti itu untuk memudahkan di era digital ini kan. Berarti jadi apa tuh? Audit atau pemeriksaan dan juga pengawasannya juga masih terkontrol ya Pak? Terkontrol ya. Apalagi kan kalau di Sumsel ini terkhususnya negeri kan, itu kan ada banyak sekali yang harus diawasi gitu ya. Betul. Apalagi terkait tadi pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya nih Pak, saat SPMB gitu, itu jika ada kecurangan misalnya, atau ada hal yang memang tidak diinginkan, itu apakah merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Itu bagian daripada pembinaan dan pengawasan. Jadi pengawasan itu sesungguhnya yang melakukan pengawasan itu ada 2 instansi ya. Jadi ada dari kementerian itu sendiri, kemudian ada kalau dari inspektorat. APIP dari APIP itu yang melakukan itu. Jadi tapi sebelum mereka turun itu tentu ada laporan, itu namanya laporan pengaduan. Nah,
laporan pengaduan itu entah dari siapa yang menyampaikan, baik dia secara kita menyediakan kanal, maksudnya menyediakan kanal laporan, nah, baik dia masuk melalui kanal ataupun dia menyampaikan melalui WA atau Facebook, apalah namanya, karena kita memang menyediakan itu, menyediakan kanal itu untuk masyarakat menyampaikan laporan. Maka tentu ya kita tindak lanjuti seberapa bentuk pelanggarannya itu, apakah masih bisa ditoleransi atau memang fatal. Kalau dia fatal tentu ada hukuman, ada sanksi, ada sanksi. Bisa diulang. Ya, karena di awalnya kita ada yang namanya mungkin sebelum lupa ada fakta integritas. Ya, bahwa kepala sekolah itu harus melaksanakan SPMB secara jujur, secara memenuhi unsur ini azasnya. Oke, berarti yang sudah diterapkan juga sesuai dengan asas tadi ya. Iya, yaitu berkeadilan ya. Berkeadilan, jujur, objektif. Betul. Oke. Kalau mungkin dari Pak Anies nih, Pak, untuk pelaksanaan dari SPMB sendiri itu apakah masih menggunakan sistem yang manual atau sudah terintegrasi nih oleh aplikasi atau bagaimana? Oke, terima kasih lah. Untuk yang beberapa yang sudah kita laksanakan itu menggunakan aplikasi sudah ada aplikasi. Mungkin ada beberapa yang di wilayah tertentu yang tidak memungkinkan untuk sana. Itu juga kita menggunakan manual gitu. Oke Pak, berarti kalau pertanyaannya kalau misalnya nih ada SMA yang negeri nih tapi dia di pelosok, itu apakah bisa mengikuti SPMB? Secara ini maksudnya menggunakan aplikasi Mas itu? Iya. Mungkin saya coba ini. Sebenarnya kalau dari kita, terutama kami sebagai pengawas ini, kalau dinas mungkin juga menghimbau, tapi dinas sesungguhnya memang sudah menerbitkan semacam surat edaran. Jadi bunyi surat edarannya atau surat dari kepala dinas itu, Ibu Kadis kami mengatakan bahwa terkait dengan aplikasi itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Artinya kalau diserahkan itu himbauan. Jadi sekolah itu ya boleh menggunakan aplikasi yang mereka pilih sendiri, boleh juga tidak. Nah, jadi ketika yang menggunakan aplikasi tentunya dia sudah ada perhitungan. Nah, yang tidak, sebenarnya yang tidak itu ini Mbak Karina bukan berarti dia manual dalam arti kata tidak menggunakan teknologi, tetap menggunakan teknologi, tetapi aplikasi yang dibangun itu aplikasi berdasarkan dia mengembangkan sendiri. Misalnya Excel kan, jadi tidak manual itu tidak, cuma tidak aplikasi sendiri lah, aplikasi yang terintegrasi, gitu. Berarti perlahan-lahan sudah makin maju nih, sudah mengarah ke sana, makin merata juga teknologi ya, sudah mengerti dan juga digunakan terkait teknologi itu. Oke Pak, kalau kita bahas terkait dari evaluasi setelah pelaksanaan SPMB selesai nih, gimana nih Pak? Gimana evaluasi terkait dari setelahnya? Oke, baik. Jadi memang itu rangkaian terakhir setelah di kegiatan pasca itu ada yang namanya kegiatan evaluasi. Nah, di evaluasi ini dari aturan kementerian itu sudah ada semacam berapa kali harus dilakukan gitu. Jadi dari kementerian itu paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali 1 tahun. Nah, itu sudah ada. Jadi kalau tidak dilakukan berarti kita menyalahi. Bunyinya saja paling sedikit. Artinya bisa lebih kan. Nah, oleh karena itu evaluasi ini terhadap pelaksanaan SPMB yang kita lakukan. Pertama, tujuannya tidak lain antara lain adalah untuk perbaikan ke depan. Jadi berdasarkan dari ada masukan, mungkin kritikan yang bagus-bagus, apapun bentuknya dari masyarakat, dari misalnya kepala sekolah, itu tampung, kemudian itu dibahas akan dijadikan untuk perbaikan ke depan. Itu wajib punya. Karena kita akan menuju yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Nah,
Bisa juga evaluasi itu secara langsung dilakukan oleh kementerian. Jadi diturun langsung timnya, instrumennya. ada instrumennya, mereka dia turun langsung menanyakan hal-hal yang apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Kalau misalnya belum dilakukan, mengapa? Tapi kita berkomitmen lah, kalau Dinas Pendidikan Sumatera berkomitmen akan melaksanakan katakanlah seluruh rangkaian SPMB itu dengan secara baik. Nah, itu. Ada nggak Pak, misalnya satu evaluasi dari pengalaman Bapak yang memang penting gitu untuk proses dari SPMB ataupun pasca SPMB 2026 mungkin atau tahun kemarin Pak, ada atau enggak? Kalau dari pengalaman ada. Oke. Jadi kami kemarin kebetulan Pak Anies masih posisi sebagai kepala sekolah. Jadi kami kemarin turunlah tim Itjen, namanya Inspektur Jenderal dari Kementerian, terkait dengan ada laporan, kemudian mereka turun anak yang afirmasi, anak disabilitas. Jadi anak disabilitas itu ya kan mereka ketika dia mendaftar di afirmasi itu diperlakukan sama dengan anak yang normal. Jadi tidak ada presentasi khusus. Misalnya untuk anak disabilitas di satu sekolah sekian persen. Nah, jadi dia ketika daftar diperlakukan sama, yaitu meranking jarak. Nah, kalau afirmasi kan meranking jarak. Dia sudah memenuhi, dia disabilitas, kemudian apa namanya di afirmasi itu kalau anak normal dia menggunakan kartu PIP atau orang tuanya punya PKH, nah itu kan syarat yang harus syarat masuk tiket, bilang tiket kan. Nah, ketika memenuhi maka untuk penentuan seleksi ya pakai jarak. Nah, bukan celaka. Ada temuan ternyata anak yang disabilitas itu tidak diterima karena jaraknya jauh dari sekolah. Melebihi dari kota daya tampung, tidak diterima. Nah, mintanya melapor itu biasa permintaan masyarakat. Kalau bisa diterima, gitu. Kami jelaskan dan kita tidak melanggar aturan. Karena emang kalau bakso Palembang itu banyak emang macam-macam. Banyak permintaan, ya seperti itu. Sebenarnya kalau memenuhi syarat memang dan tidak melebihi kota ya diterima semua sebenarnya. Kalau sudah melebihi kota otomatis di peringkat sesuai dengan jaraknya. Ada kapasitasnya, ya, ada kuotanya masing-masing. Tadi kan ada 5%, afirmasi. Tapi itu tadi maunya masyarakat kalau bisa karena anak disabilitas dan anak difabel. Dulu kan disebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Kasihlah ini presentasi yang khusus juga. Nah, kita belum bisa melakukan itu karena belum ada payung hukum untuk di SPMB. Untuk di SPMB seperti itu. Oke, berarti satu evaluasi tadi itu yang dari Bapak katakan itu bisa jadi dampak yang besar gitu ya. Jadi bisa membangun lagi nih apa perbaikan yang harus kita lakukan ya. Maka kami sampaikan juga hasil dari pengalaman tahun kemarin sih afirmasi itu lintas wilayah, domisili ya. Lintas wilayah betulnya kan maksudnya adalah seluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan ini bisa mendaftar. Nah, maka berdasarkan itu tahun ini kita di afirmasi itu menentukan wilayah. Begitu kan. Jadi menentukan wilayah artinya misalnya di sekolah A, anggap saja mohon maaf kalau menyebutkan label misalnya sekolah A itu ada di mana A. Nah, sekolah A itu wilayahnya adalah X dan Y misalnya. Kecamatan X, itu kecamatan X atau kecamatan Y. Maka anak yang dari kecamatan Z tentu tidak bisa daftar di sekolah A. Karena penentuannya tadi berdasarkan wilayah tadi. Wilayah tadi. Nah, itu salah satu perbaikan supaya anak-anak yang jauh tadi kan jangan sampai tersisihkan. Karena ada sekolah yang terdekat dengan ini domisilinya, tempat dia tinggal. Itu salah satu dampak. Iya, betul. Jadi luar biasa karena memang tadi sudah disebutkan ya jalur-jalur yang ada dan juga sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan ya. Betul. Oke Pak, tadi kita ngobrol terkait dari misalnya nih ada yang melakukan pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi nih, sesuai apa kesalahan atau pelanggaran yang dibuatnya. Itu gimana Pak tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran saat proses SPMB berlangsung? Ya. Ada dua kami menyikapi itu, Mbak Karima ya. Yang pertama dari sisi
ya penyelenggara. Oke. Penyelenggara itu di level satu Satuan pendidikan, pendidikan. kemudian di level murid. Murid. Kalau di level murid, di dalam juknis kita tuh tegas dan jelas Hmm. mengatakan bahwa Apa? dalam hal, nah, jadi bunyi itu dalam hal calon melakukan manipulasi data, nah, akibatnya kan dia ini kan, maka dan terbukti itu setelah diverifikasi, maka anak itu dinyatakan gugur. Itu kalau kepada siswa. Nah, kalau kepada satu pendidikan, penyelenggara, mungkin kepala sekolah selaku penanggung jawab, secara tegas di SPMB itu tidak dibunyikan misalnya hukuman A, B bentuknya tidak, tapi ada. Oke. Itu tergantung dari hasil keputusan kajian dari Ibu Kepala Dinas. Oke, berarti memang sudah disesuaikan ya apa Ya. yang menjadi sanksi ketika melakukan suatu pelanggaran Ya. gitu ya. Oke Pak, ini mungkin bakal jadi yang terakhir nih. Boleh dikasih tips and trik nih untuk siswa yang ikut SPMB 2026. Mungkin boleh dari Pak Syamsul, habis itu ke Pak Anies nanti, Pak. boleh. Baik, terima kasih. Yang jelas kami sudah berjibaku secara masif melaksanakan sosialisasi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya masyarakat itu paham betul dengan aturan main SPMB itu. Karena ini tahun kedua, ya, tahun kedua. Kami ingat betul bahwa kalau tahun pertama itu pertama di domisili. Oke. Banyak sekali temuan. Ya, saya juga merasakan Ya. dampaknya. Kenapa saya yang dekat dengan sekolah itu tidak diterima? Nah, sebenarnya di SMA sudah jelas itu. Jadi kami melakukan sosialisasi secara masif, dan hari ini juga dibantu oleh katakanlah dari TV pendidikan ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat semakin tercerahkan, semakin cerdas. Nah, kemudian yang kedua tentunya kami memang di Juknis itu sudah membuat ibaratnya sedetil mungkin informasi-informasi untuk dipahami oleh calon murid, oleh masyarakat, baik sekolah itu sendiri, terkait dia cerdas dalam memilih jalur. Nah, jangan gengsi-gengsian misalnya. Betul. Ya, kalau gengsi-gengsian maksudnya begini Mbak Karima. Tahun ini kita mencoba di gelombang pertama itu calon itu dapat memilih 2 jalur. Nah, ini lompatan juga ini 2 jalur. Jadi misalnya dia milih jalur domisili dan prestasi akademik. Jadi jangan gengsi-gengsian kalau lulus di jalur domisili. Saya mau bayar, penting masuk sekolah itu kan. Jangan gengsian. Kalau tidak diterima jalur prestasi, aku tidak mau. Dan sama saja. Tujuannya sekolah itu sama. Tujuannya dia sekolah. Betul. Jadi kita lompatan besar dilakukan oleh dinas, dinakodai oleh Ibu Kepala Dinas Ibu Modi, bahwa tahun ini bukan ini kita coba calon itu di gelombang pertama milih 2 jalur pada satu sekolah. Nah, itu tadi semangat untuk memberikan kesempatan dia bersekolah. Mungkin itu dulu yang ini. Oke, kalau dari Pak Anies nih, boleh disampaikan ke sahabat pendidikan apa nih pesannya mungkin untuk yang mau ikut SPMB 2026? Baik, terima kasih luar biasa untuk calon siswa baru ya di tahun pelajaran 2026-2027. Bijak untuk memilih betul sekolah. Nampaknya banyak sekolah juga bagus, nggak usah ikut-ikutan kawan-kawan rombol untuk bersaing di satu sekolah, sementara sekolah-sekolah yang lain ada 23 nih sekolah di Palembang ini. 23 semuanya mempunyai kredibilitas dan prestasi yang masing-masing luar biasa. Untuk itu bijaklah untuk berliterasi. Di satuan pendidikan sudah memulai untuk membuat brosur-brosur petunjuk-petunjuk terkait dengan pendaftaran siswa baru. Untuk itu mari kita baca, kita ikutin prosedurnya, SOP-nya kita patuhi. Mudah-mudahan kita juga tidak ketinggalan dan semuanya mendapat tempat yang tentunya sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat itu. Oke, amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga semoga dengan lewat SPMB ini menjadi salah satu cara untuk memajukan pendidikan khususnya di Sumatera Selatan. Ya. Oke. Dan luar biasa ya, jadi dari perbincangan kita dari awal sampai akhir
saya bisa mengambil kesimpulan nih bahwa pasca pelaksanaan SPMB itu menerapkan yang tadi namanya asas SPMB. Iya. Tadi juga sudah ada objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, juga tanpa diskriminasi. Dan itu diterapkannya ya merata tentunya, dan juga sesuai dengan prosedur dan juga regulasi yang berlaku oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Anies Sama-sama, dan juga Pak sama-sama, Bu. Syamsul Ya. yang sudah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya. Oke, dan untuk sahabat pendidikan yang di rumah, jangan lupa untuk terus menyaksikan Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua, dan juga tentunya menyaksikan Bincang Pendidikan, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe YouTube Suara Pendidikan Sumsel, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan akhir kata, saya Karima Saraswati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam pendidikan.